akan kuhabisi satu persatu. Dan mulai dari hari itu, perampok yang ada di sana, setiap beraksi ini pasti dicekal oleh Wajul yang berwujud sudah berubah setengah harimau. Bapak sekarang masih hidup. Bapak kalian ini masih hidup seperti kalian, tapi alam Bapak sekarang berbeda dengan kalian. Penuntutan ilmu cindaku, ilmu harimau Bapak ini belum putus, dan ketika putus nanti tandanya Bapak sudah tubuh buntut. Bang, ya, ini kan kita nanggapi pertanyaan dari sahabat misteri nih. Ada satu sahabat yang ingin datang ke Jambi, ke sini. Dia tuh ingin mempelajari ilmu harimau. Apalagi kan kisah abang tentang harimau cindaku itu kan sampai masuk televisi tuh. Nah, jadi dia ingin nanya atau bertanya lah soal tentang harimau, cerita-cerita harimau, ilmu harimau. Nah, jadi khusus untuk hari ini, hari kemerdekaan ya, 17 Agustus, ada nggak cerita spesial untuk sahabat-sahabat misteri untuk hari ini? Oke, jadi menanggapi sahabat kita yang kemarin ya. Kemarin kan sempat juga tuh, sudah saya konfirmasi juga sama beliau kalau tentang keilmuan, alangkah baiknya datang ke orang yang lebih tepat lagi. Betul. Jadi kalau cuman sekedar untuk sharing tentang keilmuan dengan saya, oke. Rumah kita selalu terbuka untuk sahabat-sahabat misteri, kita welcome. Tapi kalau menjurus untuk berguru, maaf, ilmu saya aja baru seujung kuku, umur saya aja baru seumur jagung. Jadi memang kemarin sudah kita respon, ya kita kasih paham lah kalau keilmuan alangkah baiknya mencari guru yang lebih tepat lagi. Banyak di luar sana orang yang lebih memahami tentang kebatinan daripada saya. Nah, terkait dengan ilmu harimau atau dengan cindaku, memang ya sudah beberapa kali ya kisah cindaku yang ada di channel Riwijaya itu ditayangkan di beberapa TV nasional. Ya, diambil, ditayangkan di TV nasional, dan alhamdulillah banyak respon dari Sabang sampai Merauke, dan yang paling banyak itu dari sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia. Betul. Ingin tahu lebih jelas lagi sejarah dari cindaku atau keilmuan harimau. Nah, spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, tepat video ini tayang insya Allah di tanggal 17 Agustus tahun 2024, spesial untuk sahabat-sahabat semua. Mengakhiri horror story kemerdekaan, saya akan menceritakan satu kisah tentang cindaku lagi. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, sehat selalu, salam sahabat misteri, salam kemerdekaan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan support selama ini, dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Jadi hari ini adalah hari kemerdekaan kita, dan insya Allah di usia yang ke-79 Indonesia akan jauh lebih baik dan lebih merasakan kemerdekaan yang merata kepada lapisan seluruh masyarakat Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan spesial horror story pada malam hari ini yang akan saya bawakan, ini akan terkait lagi nih kisah tentang keilmuan yang ada di Jambi. Ya, jadi abang akan menjelaskan dulu ya. Mungkin sahabat-sahabat yang baru bergabung belum paham ya. Ilmu harimau atau keturunan dari manusia harimau, cindaku yang dikenal banyak orang, itu memang ada di Jambi. Nah, terutama di perbatasan Jambi dengan Sumatera Barat, Palembang, itu banyak yang memiliki ilmu harimau. Nah, jadi ilmu harimau dengan cindaku ini berbeda. Yang mana kalau cindaku dari garis keturunan Tingkas, siapa Tingkas itu bisa ditonton ya
kisah misteri Tingkas udah saya jelaskan secara detail di video yang ini. Nah, kalau untuk ilmu harimau itu memang ada kaitannya dengan Cindaku, tapi tidak keturunan dari Tingkas atau tidak keturunan dari manusia harimau, melainkan orang ini mendapatkan amalan ilmu harimau itu berkaitan dengan sosok gaib Cindaku. Tapi mereka ini memiliki kesamaan, mereka ini memiliki perpaduan karena ilmu mereka sama, menganggap sosok harimau gaib itu adalah dirinya. Nah, kalau Tingkas sendiri di masanya ini menjadi penengah antara manusia dengan harimau Sumatera. Ini ketika banyaknya populasi harimau yang ada di Sumatera, tepatnya di wilayah Bukit 12. Bukit 12 itu terletak di perbatasan Bengkulu, Jambi dengan Padang. Jadi Jambi, Padang, Bengkulu ini dibatasi dengan 12 bukit yang berjajar rapi. Mungkin Aryan tahu lah, Aryan pernah main ke Kerinci pastinya ya. Ya, Bang lihat Aryan sampai ke Danau Kacong. Nah, dari Danau Kacong itu terlihat, Bukit Barisan itu terlihat. Nah, disitulah ya, di 12 bukit itu berkembang sejarah Cindaku. Mungkin nonton juga kisah 7 manusia harimau yang Datu Alang itu. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Harimau tunggal itu adalah sosok yang menjadi panutan bagi manusia harimau, karena harimau tunggal ini adalah ulu balangnya atau yang memiliki kemampuan paling sakti. Nah, dipercaya harimau tunggal dan Datu Alang itu berasal dari Bukit 12, Bukit Barisan. Jadi sejarah manusia harimau ini lekat atau berkaitan dengan warga Minangkabau, tentunya juga berkaitan dengan bumi Raplesia yang ada di Bengkulu dan Nageri Jambi. Nah, itu berterkaitan semua. Jadi saya tidak mengklaim manusia harimau itu cuma ada di Jambi, tidak. Karena di Bukit Barisan itulah mereka menjaga siapa? Ya kita, anak cucunya, keturunannya. Dari apa? Dari serangan orang-orang jahat yang memiliki ilmu untuk menakluki negeri-negeri di balik Bukit 12. Nah, jadi dari situlah berkembang orang-orang yang mewarisi ilmu harimau. Sedangkan kalau di Cindaku sendiri, layaknya seperti Desa Gaib, layaknya seperti Mentawa yang ada di Jambi, ya Serampas 12, Padang 12 yang ada di Kalimantan, dan Saranjana yang ada di Kalimantan pula. Ini mereka memiliki kehidupan sendiri di alam gaibnya. Seperti kerajaan Cindaku itu dipercaya ada di Kerinci, yang sampai sekarang ini anak cucu dari raja terakhir Cindaku masih hidup, yang videonya ditayangkan di TV nasional. Itu saya no omon-omon, no hoax, sampai ditayangkan di TV nasional, berarti saya mempertanggungjawabkan apa yang ditayangkan. Orangnya ada, ketemu langsung, dan insya Allah kalau ada rezeki kita akan kunjungi langsung wak tersebut, dan kalau ada rezeki pula kita bawa dia ke Kerinci untuk memperlihatkan di mana letak kerajaan gaib atau pintu masuk untuk masuk ke kerajaan Cindaku. Karena menurut penuturan si Wak Ilyas ini, Raja Cindaku terakhir adalah datukku, yaitulah salah satu dari 7 manusia harimau yang legendaris. Dan setelah datukku meninggal, disumpah pintu gaib kerajaan Cindaku itu tertutup. Yang mana ketika sudah tertutup, manusia harimau ini tidak bisa lagi keluar masuk ke alam manusia. Dan uniknya ya, ketika manusia harimau Cindaku ini dia keluar dari kerajaan gaib Cindaku, ini dia akan berpenampilan layaknya seperti manusia biasa, tapi cuman ada tandanya. Bagian ininya tidak ada, parit bibirnya ini tidak ada, rata, datar. Itu tanda-tandanya Cindaku. Dan di zaman dulu di wilayah Pijon ini pernah didatangi oleh manusia-manusia harimau yang berniat jahat. Jadi gini, kalau orang-orang dulu, buyut-buyut saya lah yang tinggal di wilayah Pijon, itu berpesan kepada masyarakat-masyarakat yang ada di sekitaran sini, mengatakan gini, kalau ada maghrib-maghrib orang datang dengan perawakan yang mencurigakan, dari penampilannya kumuh layaknya seperti suku anak dalam, dia datang maghrib-maghrib menanyakan atau minta sama kita, ada bara apinya. Jadi orang-orang zaman dulu kan itu masak pakai tungku, iya betul, nggak pakai kompor. Jadi tungku itu kan menggunakan kayu bakar.
ketika kayu bakar itu dibakar, sisa pembakarnya itu kan adalah arang. Bara api yang menyala itu dari arang. Nah, cindaku-cindaku ini datang ke rumah orang ngetuk-ngetuk itu waktu maghrib, dia minta bara api. Ya, kalau orang awam berpikir minta bara api, mungkin mereka ini ingin menyalakan sesuatu. Tapi disitulah ya letak niat jahat dari cindaku ini. Ketika kita bilang ada bara api diambilkan, itu bukan bara api itu yang diambil sama cindaku, tapi hati kita. Itu dimakan orang itu. Nah, itu untuk kaum-kaum cindaku yang jahat, yang masuk ke pemukiman warga yang berniat jahat untuk menyakiti manusia. Nah, karena banyaknya terjadi seperti itulah, pintu gaib kerajaan cindaku tertutup sampai hari ini. Jadi manusia harimau itu sekarang masih ada, tetap dia ada di alamnya, dan diyakini itu terletak di salah satu bukit yang ada di Bukit 12. Saya tidak bisa mengatakan di sananya enggak. Nah, karena kerajaan gaib itu sudah tertutup, banyaklah orang-orang yang berkeinginan untuk dapat berjumpa dengan cindaku. Ya, berjumpa dengan cindaku tak lain tak bukan di sini maksudnya untuk menuntut ilmu dari si manusia harimau. Karena kesaktian seseorang ketika sudah bergabung dengan kekuatan cindaku, ini ya tentunya memiliki khodam yang kuat, khodam harimau. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang kisah misteri yang spesial yang ingin saya bagikan, di sini saya tidak menyamai-nyamain dengan ilmu harimau yang mungkin tersebar di luar Sumatera. Karena kita ketahui di tatanan tanah Sunda, ini juga dipercaya memiliki khodam atau kekuatan dari sang harimau putih yang legendaris, yaitu kekuatan gaib dari Kanjeng Prabu Siliwangi. Ya. Nah, jadi di Jawa pun juga ada kekuatan khodam harimau, bahkan di Jakarta, Silat Betawi, itu banyak masih menggunakan kekuatan khodam harimau. Nah, saya tidak nyamain tentang itu, ini beda. Ya, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, itu lain pula sejarah dan ceritanya. Khusus untuk di Jambi, sekitarnya, Bengkulu, Minangkabau, cerita inilah yang saya angkat. Nah, jadi dengan terbatasnya interaksi manusia harimau cindaku ini masuk untuk berinteraksi dengan manusia di alam manusia, banyak orang-orang datang untuk meminta kekuatan gaib, kekuatan dari cindaku tadi. Disinilah terjalin kontak batin lagi antara manusia dengan cindaku, tapi melalui kontak batin atau mewarisi ilmu-ilmu yang diberikan cindaku. Agar apa? Agar ketika manusia ini membutuhkan kekuatan cindaku, gaib dari cindaku ini bisa masuk ke tubuh seseorang tersebut, tapi dengan satu perjanjian. Ketika kau mati nanti, perwujudanmu akan menyerupai sosokku. Apa itu? Ciri-ciri dari cindaku. Tentunya ini tidak ada. Yang kedua, taring atasnya pasti tumbuh. Dan yang ketiga, akan tumbuh ekor, layaknya seekor harimau. Itulah yang dinamakan ilmu harimau. Nah, jadi ilmu harimau ini ya di sini saja ya, di wilayah Jambi ini saja. Ya, saya tidak sebutin di wilayah mana karena anak keturunannya masih hidup sampai sekarang. Itu sudah saya ceritakan di video sebelumnya tentang Mak Ijah itu, yang ketika masa hidupnya itu dia umur 100 lebih belum meninggal. Ya, itu dia tumbuh buntut, baru buntutnya tumbuh, baru dia meninggal. Nah, kisah ini itu lebih mengerikan lagi dari kisah wanita yang diwarisi atau menjadi keturunan ilmu harimau. Dan sekali lagi saya jelaskan, mungkin kalau ada kesamaan dalam cerita ini tentang keilmuan yang berasal dari luar Jambi, ya mungkin itu adalah kesamaan yang tidak disama-samakan. Nah, resiko dari orang yang menuntut ilmu harimau ya kepada kaum-kaum cindaku ini, itu rentetannya ilmu ini tidak sampai dari yang ngambil saja. Misalnya abang datang ke tempat yang dipercaya memiliki kekuatan cindaku, abang bertapa di sana, mintalah dengan kekuatan gaib cindaku di sana agar abang mendapatkan amalan, ilmu, atau didampingi oleh sosok cindaku. Abang meninggal misalnya,
Ya, abang meninggal, perwujudan abang sesuai dengan perjanjian. Ini ada mendekatilah perubahan wujud dari manusia mendekati menjadi manusia setengah harimau. Ya, dipikir kalau abang sudah mati ya sudah putus keturunan ini. Tapi tidak. Walaupun abang tidak mewariskan kepada anak abang ilmu ini akan mencari canangnya sendiri-sendiri. Nah, kalau abang tidak punya anak, baru ilmu ini putus. Tapi kalau abang masih punya keturunan, 7 turunan, ilmu ini tidak bakal bisa di stop, tidak bakal bisa dibuang. Bahkan yang paling dicari adalah anak lelaki pertama, waris jantan turun jantan. Ilmu ini tidak perlu diminta. Kalau abang punya ilmu harimau, anak abang laki-laki, anak pertama, itu tidak perlu nuntut sama abang. Ketika abang mati nanti, dia akan mewarisi ilmu itu sepenuhnya, dan kejadian ketika abang mati, itu juga akan dialaminya. Karena ini adalah sumpah dari ilmu. Nah, kalau dalam orang kaji ilmu, ya, yang membanggakan ilmu harimau tersebut, ini adalah sumpah ilmu. Tapi kalau kita mendengarnya, ini istilahnya adalah kutukan dari ilmu itu sendiri. Nah, jadi di tahun 74 masuk 75, masih di wilayah Provinsi Jambi, dekat dengan wilayah Kerinci. Jadi Kerinci Rendah nama daerah itu. Ya, ini dipercaya hidup seorang ulu balang. Ulu balang itu pendekar desa. Ya, pendekar desa yang memang semasa hidupnya wilayah tersebut lalu lintas untuk orang membawa alat-alat dagang atau barang-barang dagangan lah untuk masuk ke desa-desa. Nah, wilayah tersebut ini rawan sekali akan perampok. Wilayah tersebut rawan sekali akan bajing loncat dan menyebabkan pedagang-pedagang atau saudagar-saudagar untuk membawa barang dagangannya untuk mengembangkan desa, ya bawa barang dari kota, memperkenalkan ke orang desa, misalnya bawa makanan, ya bawa jajanan, beras, apa segala macam. Ini terhalang dengan kejamnya bajing loncat yang ada di sana. Hingga pada satu waktu seorang laki parubayah lah, bukan seorang pemuda lagi. Kita sebut saja dengan nama Wak Jul. Wak Jul ini dikenal memang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Ya, silat kemenyan itu dikuasai oleh Wak Jul. Silat kemenyan ini silat Melayu. Ya, jadi kalau dia duel 1 lawan 1 bisa dipastikan Wak Jul ini pasti menang dan jaranglah terkalahkan. Tapi kalau untuk menghadapi bajing loncat, tidak cukup dengan kemampuan itu saja. Bajing-bajing loncat ini memiliki tim dengan senjata yang mematikan lah. Mulai dari senjata tajam, mulai dari pusaka, sampai dengan senjata rakitan. Kecepet bahasanya kalau orang Jambi bilang. Jadi senjata api rakitan itu sangat berbahaya sekali. Letusannya itu kalau jarak dekat, kalau kena kepala bisa pecah. Saking kan kuatnya daya lontar dari senjata rakitan tersebut. Nah, Wak Jul ini geram. Karena apa? Salah satu saudara sepupu jauh dari Wak Jul yang tinggal di kota, ini kena rampok oleh tim bajing loncat yang ada di wilayah tersebut. Tapi pihak keluarga lebih memilih untuk menutup kasus ini. Karena sudah ada kejadian ketika ada saudagar yang dirampok, keluarganya ini melaporkan kepada pihak berwajib. Ini bukan penyelesaian yang didapat, tapi satu kampung itu dibakar oleh rombongan bajing loncat ini. Jadi mengerikan sekali. Jadi kalau sudah ada kejadian seperti itu, kasus ini pasti ditutup. Tapi Wak Jul tidak menerima kenyataan seperti itu. Wak Jul mengatakan kepada orang-orang desa, tunggulah nanti. Di usia senjaku ini, aku bersumpah, satu persatu jantung dari bajing loncat itu akan kucabut dari badannya. Itu didengar oleh orang banyak. Aku bersumpah, aku tidak ngajak kalian. Nah, setelah sumpah yang dikatakan Wak Jul ini hilang. Nggak tahu hilang kemana. Statusnya pada saat itu, Wak Jul ini usianya sudah setengah parubaya lah ya, 40 lebihan, hampir masuk 50. Dan Wak Jul pun memiliki keluarga. Anaknya ada 3, laki-laki semua, istrinya ada. Nah, anak dari Wak Jul ini kehilangan bapaknya, istrinya pun mencari Wak Jul. Ini kurang lebih sekitar setahun setengah Wak Jul ini tidak pulang. Nah, di tahun 1976 mau masuk 77, kejadian yang viral, kejadian yang heboh lah pada saat itu terjadi.
Nah, Wak Jul ini muncul tiba-tiba dengan segerombolan pedagang-pedagang yang membawa barang berharga. Mulai dari emas di wilayah Kerinci Rendah. Ini banyak sekali tambang-tambang emas pada saat itu karena belum ditertibkan dengan undang-undang ya. Jadi masyarakat setempat ini masih dibebaskan untuk mendulang emas. Nah, ternyata 1,5 tahun Wak Jul ini menghilang. Beliau ini pergi ke satu tempat yang tidak diceritakan kemana. Ya, dia berguru dengan sosok Cindaku melalui batin. Dan setelah ilmu itu menjadi, Wak Jul ini meyakinkan pedagang-pedagang yang takut melintasi wilayah tersebut, biar aku yang kawal. Selagi aku yang mengawal, apa yang kalian bawa? Kurang satu jariku kutinggalkan untuk kalian sebagai jamin. Misalnya gini, bawa 10 peti, 1 peti hilang dirampok, nah potong jarinya 1. Saking kan dia menjamin. Nah, jadi dengan keyakinan seperti itu, Wak Jul ini pun dari Kerinci Rendah bawa ke kota Jambi. Dari kota Jambi masuk ke wilayah pelosok. Ini aman, memang betul-betul aman. Tidak tercium oleh bajing loncat, gerak-gerik mereka ini lewat. Ya, layaknya seperti harimau ketika berburu. Dia tahu situasi kalau, wah ini tidak bagus nih untuk berburu. Ya, itu namanya kalau di Jambi pakai ilmu lubalang. Nah, jadi dia tahu gerak-geriknya hingga pada suatu ketika di tahun 76, 77 tadi ya. Jadi segerombolan bajing loncat ini tadi ini udah ngebaca gerak-gerik Wak Jul dan tahu nih Wak Jul ini bakal lewat di hari ini membawa segerombolan pedagang emas. Ya, dari Kerinci Atas, Kerinci Rendah, mereka akan melewati wilayah tempat bajing loncat lewat untuk menjual hasil emasnya ini ke kota Jambi. Nah, di saat itulah naas ini sudah tidak bisa ditegak lagi. Naas tidak ada dalam kalender, hari sial itu tidak ada kayak tanggal merah di hari kalender. Jadi semuanya pun sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, siang-siang bolong. Pertempuran Wak Jul menjaga barang-barang dari saudagar ini dengan belasan bahkan ceritanya puluhan dari bajing loncat ini. Dan menurut beberapa anggapan lah orang-orang tua yang ada di lokasi yang melihat pertempuran ini bukan jebakan dari si bajing loncat, tapi hari naas dari bajing loncat yang sudah diset sama Wak Jul. Di hari itulah Wak Jul ini membuktikan sumpahnya, aku bersumpah. Satu persatu jantung dari bajing loncat ini akan kucabut dari tubuhnya, dan itu terjadi. Nah, kejadian ini tengah hari itu ya, saat matahari sedang di atas terik-terik. Kalau digambarkan tengah hari itu jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, suasana jalan pada saat itu di tahun 76 nggak kayak sekarang, aspal. Jadi mereka ini melewati jalan tanah yang belum pengerasan, kiri kanannya itu hutan. Nah, menurut cerita saksi mata dan penuturan dari Wak Jul, dia sudah memprediksi, gambaran batinnya itu sudah ada. Nih aku bakal dirampok. Jadi yang dibawa sama Wak Jul itu bukan cuma sekedar peti-peti emas, tapi peti-peti orang yang ikut di rombongan tersebut. Jadi yang miliki emas ini harus nyiapin peti untuk muat 1 orang. Jadi biar ndak kena tembak, ndak kena apa, mereka ini harus baring di dalam peti yang mereka siapin. Jadi yang keluar dari rombongan tersebut ini cuma Wak Jul seorang diri. Nah, kejadian ini di tempat yang lumayan ramai lah. Ramai bukan pasar, bukan apa, tapi wilayah itu dipenuhi dengan perkebunan warga. Nah, awalnya warga ini tidak tahu kalau terjadinya perampokan di siang bolong tersebut. Ketika mendengar suara letusan lah, warga ini mulai ngintip dari jauh, dari pohon, bahkan ada yang sampai naik pohon untuk melihat pertempuran Wak Jul dan disaksikan. Wak Jul ini ditembak, dia ngeles. Ditembak dari dekat, dia melompat. Ya layaknya seperti harimau lah. Dia ngelain setiap serangan, dan betul, 1 persatu perampok yang ada di sana, lukanya itu di bagian dada sebelah ini. Dan ya ini menurut apa yang dilihat oleh warga ya, itu memang tangannya itu ditancapin ke bawah, ini ditarik dan dimakan. Tapi sosok Wak Jul ini tidak berubah menjadi harimau. Tetap manusia, tapi dia bertapak dengan
4 kaki. Jadi tangan depannya ini seperti harimau. Ya, jadi dia melompat. Dia tidak tegak. Berkelahinya itu tidak seperti orang berkelahi pada umumnya ya, dengan 2 kaki, 2 tangan, tidak. Layaknya seperti harimau. Dia merangkak. Dan tangannya itu selalu disilang seperti ini. Tidak ada perubahan wujud kayak kukunya panjang atau kulitnya berubah jadi berbulu. Yang terlihat cuman taring yang keluar. Dan itu disaksikan warga, memang luka dari perampok-perampok ini di bagian dada semua. Ada yang kecabut jantungnya, ada yang cuma luka dan luka itu menyebabkan kematian. Nah, dalam hitungan menit, perompak-perompak atau bajing loncat ini dapat diselesaikan oleh Wak Jul, dan mulai hari itulah Wak Jul ini tidak kelihatan lagi di lokasi tersebut. Karena dengan kejadian ini tentunya memicu pihak yang berwajib untuk menyelidiki, dan Wak Jul pun ditetapkan sebagai buron. Walaupun Wak Jul di sini sebagai pengaman dari orang-orang ini, tapi tetap setiap ada korban, pelaku harus ditemukan. Di tahun 77, Wak Jul pun buron. Nah, ingat ya, di usia 77, usia Wak Jul ini sudah tidak muda lagi. Sudah hampir mendekati 50 tahun. Nah, di usia itu Wak Jul tidak pernah kelihatan lagi di kampung. Bahkan ketika kejadian ini terjadi, anak-anak Wak Jul dan istri Wak Jul cuma mendapat kabar dari warga setempat kalau Wak Jul lah yang melakukan aksinya semua. Tapi dilihat sama warga, aksi Wak Jul ini aksi yang baik, membela ya, dan menepati janjinya akan kuhabisi satu persatu. Dan mulai dari hari itulah perampok yang ada di sana, setiap beraksi ini pasti dicekal oleh Wak Jul yang berwujud sudah berubah setengah harimau. Ingat, ketika dia melakukan aksi pertamanya, Wak Jul ini seperti manusia, tapi tangannya ngilang kayak ini, kayak harimau. Dan ketika aksi Wak Jul selanjutnya, wajahnya ini sudah kayak ada jambenya. Jambenya itu kayak kumis. Ya, telinganya ini udah berubah nekuk kayak harimau betul-betul. Kuduknya ini dia pakai baju biasa. Kuduk ini udah kelihatan bulu belangnya. Tapi tangannya belum berwujud kayak harimau. Dan Wak Jul pun tidak berjalan. Dia melompat dari dalam hutan, melompat, dan seakan-akan Wak Jul itu ada di sana, di sekitaran situ, tidak kemana-mana. Tapi dicari warga, dicari anak, dicari istrinya, itu tidak ditemukan. Setiap ada yang merampok di wilayah Kerinci Rendah, itu pasti berhadapan dengan Wak Jul sampai-sampai tidak ada lagi tindak kriminal di wilayah tersebut. Nah, jadi anak Wak Jul ini sedih lah ya dengan bapaknya kalau sudah berubah menjadi setengah harimau. Apa akuan yang dipakai bapak? Apa yang dipakai bapak? Kalau memang iya bapak masih hidup, walaupun perwujudannya berubah ya menjadi setengah harimau, ya kami terima apa adanya bapak. Kami mau ketemu sama bapak. Dan pengakuan warga desa pun tidak takut kalau Wak Jul ini berubah menjadi setengah perwujudan manusia dan setengah perwujudan harimau. Karena mereka tahu apa yang dilakukan Wak Jul ini untuk kebaikan. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, gaib dari Wak Jul, jadi ketika orang sudah berubah setengah harimau, setengah manusia ini ya, itu kan sudah jadi gaib jatuhnya. Nah, gaib dari Wak Jul ini mendatangi salah satu pemuka agama yang ada di dusun tersebut dan menyampaikan, kalau anak istriku rindu sama aku, ingin bertemu dengan aku, atau warga-warga di sini yang mau ketemu sama aku, tapi intinya jangan takut. Aku ndak mengganggu kalian, aku ndak menyakiti kalian. Tapi dengan sumpah yang sudah keluar dari mulutku, untuk saat ini aku belum bisa bergabung dengan kalian. Nah, jadi kalau anak istriku mau ketemu sama aku, datanglah. Ada istilahnya itu, penyebutan kami Jambi itu kayu rubuh. Kayu rubuh itu kalau batang besar, rubuh di tengah sungai, ya menjadi jembatan lah di antara dua sisi sungai, itu diyakini menjadi tempat penyeberangan harimau. Jadi di dusun itu ada kayu rubuh itu sudah ratusan tahun, tapi kayunya tidak lapu-lapu, dan dipercaya disitulah Wak Jul bertempat tinggal di alam gaib. Nah, jadi Wak Jul ini berpesan, gaibnya dari Wak Jul ini berpesan, bawakan satu butir telur ayam kampung. Nah, letakkan di situ, hajatkan.
untuk bertemu atau berkomunikasi dengan aku akan datang. Nah, jadi apa yang disampaikan Wak Jul di dalam mimpi oleh si pembuka agama tadi ya, atau orang pintar lah di kampung tersebut, disampaikan kepada anak istrinya. Nah, ketika mendapatkan pesan seperti itu, ini tidak patut dilakukan sama anak istri Wak Jul, karena mereka ini adalah orang-orang yang beragama, ya, beriman lah jatuhnya. Ya, setidaknya mereka sadar apa yang telah dilakukan bapakku, apapun alasannya lah. Ya, untuk kebaikan kah? Untuk apa? Kalau sudah ya berubah wujud menjadi itu, ini tetap tidak baik. Nah, tapi dengan dasar kerinduan, dengan dasar ya kepingin tahu lah keadaan bapak ini, sebenarnya bapak ini sudah mati kah? Atau bapak berubah menjadi harimau kah? Atau apa? Anak tertua dari Wak Jul ini melakukan apa yang dikatakan oleh pembuka agama atau orang pintar tersebut. Nah, jadi dengan adik bungsunya, dia datang ke sana sore-sore membawa sebutir telur ayam kampung. Jadi sebutir telur ayam kampungnya ini bukan ayam kampung sembarangan. Jadi kalau di rumah kita ada petek, itu kan kalau tandanya ayam berkotek berarti ayam bertelur. Jadi ketika telur ayam ini keluar dari induk ayam yang bertelur, ini langsung diambil. Jangan sampai terdiam. Jadi betul-betul masih fresh, masih hangat. Nah, kebetulan di rumah mereka ini ayam, ketika ayam berkotek sore itu, terlihat ayam itu mau telur, telurnya langsung diambil. Nah, itulah syarat untuk bertemu dengan Wak Jul. Jadi, anak tertua dengan anak bungsu, dia kan 3 anaknya, laki-laki semua. Anak tertua dengan anak bungsu Wak Jul dapat telur itu, datanglah ke Batang Rebah tadi, yang menjadi jembatan lah untuk harimau lewat di sana ya. Harimau asli nih, yang biasa lewat di sana sering terlihat sama warga. Nah, jadi di antara tengah-tengah lah jatuhnya ya, tengah-tengah batang tersebut, batangnya besar ya. Bahkan sampai sekarang batang itu masih ada kalau tidak dijadikan kebun sawit ya. Soalnya di tahun 2000 sekian abang pernah ke sana. Jadi batang itu lebar. Batang itu udah ratusan tahun katanya rubuh, tapi tidak laku-laku. Lebar sekali batangnya. Kalau kita duduk berdua bersila itu bisa di batang itu. Nah, di tengah-tengah lah, di tengah-tengah arus air tersebut, telur itu diletakkan, dia manggil bapaknya. Dan tidak lama kemudian keluar Wak Jul tuh, keluar dengan perwujudan manusia. Ketemu sama anaknya, meluk anaknya, ngatakan rindu sama anaknya, nyium anaknya, tapi Wak Jul belum bisa diajak pulang. Jadi di pertemuan itu anaknya menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Apa yang aku temui ini bapakku yang masih hidup, apa bapakku yang sudah mati? Apa bapakku yang berubah jadi harimau? Di situ Wak Jul menangis, mengatakan rindu sama kalian, mengatakan bersalah sama istriku, pergi meninggalkan bertahun-tahun, tidak pulang, tidak nafkahin, tidak apa, dan dia menceritakan. Ya, dengan sumpah yang telah terucap, itu menjadi motivasi, menjadi dendam. Dari dendam tersebut membuat Wak Jul melangkahkan kaki dengan yakin untuk melakukan ini semua. Dengan apa? Dengan mencari kekuatan gaib ilmu harimau atau ilmu dari manusia harimau yang dikenal sebagai Cindaku. Nah, Wak Jul mengatakan, kalau kamu ingin Bapak pulang, belum saatnya. Nanti Bapak pasti pulang. Jadi Wak Jul mengatakan kalau dia pulang sekarang, tentunya keluarga atau warga sepatutnya belum dapat menerima Wak Jul sepenuhnya, dan Wak Jul pun belum dapat mengontrol kekuatan ilmu harimau yang dimiliki Wak Jul ini sepenuhnya, karena ini masih tahap dalam pengamalan ilmu. Jadi Bapak sekarang masih hidup, Bapak kalian ini masih hidup seperti kalian, tapi alam Bapak sekarang berbeda dengan kalian. Penuntutan ilmu Cindaku, ilmu harimau Bapak ini belum putus, dan ketika putus nanti, tandanya Bapak sudah tumbuh buntut. Tandanya sudah tumbuh buntut, dan ketika sudah tumbuh buntut, itu tinggal nunggu mati. Nah, matinya nanti itu bakal dirubah. Nah, inilah hebatnya ya. Harimau itu terkenal sebagai hewan penjelajah hutan paling luas. Kalau enggak disebut sang raja hutan. Ya. Jadi istilahnya di Jambi ini nyebut harimau itu dengan satu lalang, tahu satu lalang ya?
Dengan satu lalang saja harimau ini bisa menyembunyikan badannya yang besar. Itu limunan harimau namanya. Jadi ketika dia mengendap-endap mengincar musuhnya, ini tidak perlu sembunyi di balik batang atau di balik batu besar. Dia menyembunyikan belangnya itu di balik lalang. Tapi sehebat-hebatnya harimau, ketika mati dia pasti balik ke tempat dia lahir. Kalau tidak dijerat, kalau tidak dibunuh ya. Harimau pasti balik ke tempat dia berasal. Ini beda dengan kucing. Kalau kucing rumahan, dia matinya itu pasti jauh dari rumah. Tidak mau dilihat Tuhan. Tapi kalau harimau, dia pasti matinya balik ke rombongannya. Nah, itulah yang orang bilang ketika harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gating. Belang apa yang ditinggalkan harimau? Yaitu jejak kematiannya. Nah, jadi Wak Jul bilang ketika buntut Bapak tumbuh, disitulah Bapak akan pulang, dan ketika Bapak tumbuh buntut, berarti Bapak akan mati. Menunggu waktu mati. Nah, menangislah anaknya ini. Bapak nyesat sekarang, Pak. Sebelum terlambat tobatlah, Pak. Itulah Wak Jul ini, ya kita katakan walau alam bisawab lah ya, kita tidak boleh pula menjudge atau menghukum orang. Dia bilang kayak gini, dari pandangan kalian salah mungkin, tapi Bapak tidak menganggap diri Bapak salah. Apa yang terjadi, terjadilah. Tanpa izin Allah, tanpa kuasa dari Maha Kuasa, Bapak juga tidak bakal bisa menerima kekuatan ini. Betul kalau saya bilang. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak dapat Wak Jul mendapatkan ilmu sehebat itu. Nah, jadi ya itulah bertentangan dengan batin kita ya. Batin sahabat-sahabat mendengar ini, apa yang dilakukan Wak Jul ini benar atau salah, itu tuliskan di komentar nanti. Nah, jadi setelah pertemuan itu, anak bungsu Wak Jul mengatakan, Kapan Bapak pulang? Nanti, Bapak pasti akan pulang. Dan singkat cerita, setelah pertemuan itu, banyaklah warga yang mencoba untuk berinteraksi dengan Wak Jul, mendatangi tempat itu dengan syarat-syarat serupa, karena rumor ini kan sudah tersebar. Wak Jul pun juga meminta siapapun yang mau minta tolong sama aku, datang ke sini, jangan takut. Nah, mulai dari situlah permintaan-permintaan warga, ada yang diganggu lahan perkebunannya, ada yang mencuri, ada yang berniat jahat atau yang sudah melakukan aksi jahat dengan keluarganya. Ini minta diberikan peringatan sama Wak Jul, dan Wak Jul membantu. Jadi ada satu kampung sebelah. Ini memang bermusuhan dengan kampung itu. Mereka ini setiap mendekati musim tambang ya. Jadi orang-orang uluan, orang-orang mudik ini dia rata-rata motong karet, motong getah. Jadi ketika harga getah ini anjlok ya, mereka semuanya berbondong-bondong datang ke sungai untuk mendulang emas. Nah, jadi warga kampung sebelah ini kualitas atau tempat mendulang emasnya ini tidak sebanyak kayak kampung tempat tinggal Wak Jul. Nah, jadi ketika musim mendulang datang, mereka ini nyerobot masuk. Ya kalau mau diributin, ini pakai istilah acara adat itu kan lama prosesnya. Yang jelas mereka ini salah. Dan mereka yang salah ini mereka berani main pakai duit. Dia membayar lahan gelap itu pakai duit asal mereka bisa menggali keuntungan dari wilayah tersebut. Dan banyak pula orang-orang serakah yang tinggal di kampung Wak Jul ini melegalkan cara tersebut. Nah, itu merugikan masyarakat setempat. Sudah harga getah turun, lahan mereka untuk mendulang emas pun diambil warga kampung sebelah. Jadi beberapa warga kampung yang merasa terzolimi mendatangilah kayu rebah tersebut dan meminta bantuan sama Wak Jul. Nah, ini satu peristiwa yang tak dapat dilupakan oleh warga kampung. Jadi, memang kejadian ini tidak memakan korban. Ya. Jadi, pada saat warga kampung sebelah yang serakah tengah mendulang emas, ini sudah diperingati oleh warga kampung. Jangan mendulang emas di bagian situ. Itu bagian datuk. Datuk yang menjaga itu. Dan datuk menyerahkan itu untuk kami. Datuk kalian tuh apalah? Tidak takut kami bawa cepet. Datang datuk kalian kami tembak. Jadi istilah datuk itu sebutan untuk harimau. Jadi harimau itu datang kami tembak. Belum lagi kering muncungnya ngomong. Harimau itu nerekam dari belakang. Kecepet yang dibawanya itu kayak basi pelurunya. Kek. Nggak bisa ditembak, nggak meletus. Tahu nggak? Harimau itu nerekam dari belakang. Orang yang megang kecepet ini digulung-gulung sama harimau.
Diajaknya gelinding-gelinding, dilemparnya ke sana, diterkamnya lagi kayak harimau sedang dapat buruan kelinci. Dimainkannya. Orang semuanya panik pada minta tolong. Orang ini sudah terkencing-kencing, terberak-berak, saking takut, dilambung-lambung oleh sosok harimau tersebut. Nah, ini yang datang betul-betul harimau. Wujudnya wujud 100% harimau, tapi itu wajib. Karena ilmu wajul ini semakin tinggi. Kan dia bilang, kajian ilmuku belum putus. Aku tidak bisa balik. Ketika aku tumbuh buntut, baru aku balik. Menandakan kalau aku sudah siap mati. Nah, jadi perwujudannya sudah persis 100% kayak harimau, tapi dia tidak bunuh orang itu. Cuma dimainkannya, diterkamnya, dibawanya gulung-gulung, dilemparnya, dilihatin sama dia. Didekatin lagi, orang tuh lagi, diterkamnya lagi dari belakang, digulung-gulung, sampai terberak-berak, minta ampun. Baru dilepasin sama Wak Jul. Sama sekali, tidak ada satupun lukas cari dari kuku atau gigitan Wak Jul. Jadi luka-lukanya itu cuma benturan batu, karena digulung-gulung, didorong, karena ranting-ranting. Sama sekali tidak ada bekas luka cakaran. Dan ini menjadi fenomena tak terlupakan di kampung tersebut. Tidak berani orang macam-macam di kampung tersebut. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu 2 tahun kemudian, masuk di tahun 80-an, baru Wak Jul ini pulang ke rumah. Dengan Wak Jul yang sudah semakin tua. Jadi menurut cerita warga setempat ya, kurang lebih perjalanan Wak Jul di desa harimau lah kita katakannya, atau di kampung harimau gaib ini, itu hampir 10 tahun, 1 dekade. Hampir 10 tahun baru dia pulang ke rumah. Dan ini tidak masuk akal ya. Wak Jul ini dilihat kayak apa ya, orang tua renta tak berdaya. Tapi jangan main-main, jangan asal colek. Selesai sama Wak Jul. Dan dia tidak perlu lagi merubah wujudnya jadi harimau, karena dia sudah bisa memanggil kekuatan harimau itu dari batinnya. Nah, jadi pulanglah Wak Jul ke rumah. Warga-warga yang pernah mendapat bantuan dari Wak Jul ini menyambut Wak Jul kayak pahlawan pulang. Tapi sebagian lagi warga ini nggak menerima kepulangan Wak Jul, karena takutnya pulangnya Wak Jul ke kampung itu ini menjadi syirik, ini menjadi satu kesesatan lah dalam keimanan, dan menganggap Wak Jul ini sudah nyala dalam hidupnya. Nah, disitulah timbul pro dan kontra. Wak Jul pun disidang, dipanggil, dan Wak Jul di sini mengkhianati ilmunya. Jadi untuk bikin keluarganya tenang, untuk bikin warga tenang, Wak Jul mengatakan, kenapa aku sampai bisa pulang ke sini? Karena seluruh amalan ilmu harimauku itu sudah kubuang. Jangan takut lagi, tidak ada lagi sosok datuk yang bernama Jul. Kalau ada sosok datuk yang masuk ke kampung ini, itu bukan aku. Dan aku pun tidak bisa lagi berubah wujud menjadi harimau, dan tidak habis pikirnya. Sangkikan warga yang iri hati, dengki, dan tidak mengingat kebaikan Wak Jul. Ini ada yang sengaja memancing emosi Wak Jul dengan melempari Wak Jul dengan batu. Sampai berdarah-darah. Sampai anaknya melindungi, ini Wak Jul tidak boleh. Dah, tidak usah, biarlah. Orang mancing emosi Wak Jul ini, marah nggak dia? Tapi tidak. Wak Jul tidak marah dan tidak terjadi apa-apa. Disitulah warga percaya kalau Wak Jul ini itu sudah melepas seluruh ilmunya. Tapi itu semua dilakukan Wak Jul untuk menutupi siapa diri Wak Jul yang sebenarnya. Jadi dia tidak perlu lagi berubah jadi harimau, karena buntut harimau itu sudah tumbuh. Jadi semenjak kepulangan Wak Jul, dia tidak pernah pakai celana. Dia selalu pakai kain. Karena kalau pakai celana, kan buntutnya pasti ketahan. Nah, jadi dia selalu pakai kain. Yang tahu Wak Jul ini tumbuh buntut, itu cuman beberapa warga saja, orang-orang yang dekat, orang-orang yang sayang, orang-orang yang kasih dengan Wak Jul. Salah satunya pemandi jenazah ketika Wak Jul meninggal dunia. Bang Rio, kok bisa sosok harimau jadi-jadian meninggal? Ya bisa. Karena Wak Jul dilahirkan ke dunia ini, takdirnya seorang manusia, takdir manusia yang pasti itu adalah mati. Dan Wak Jul pun mengatakan, kalau Bapak pulang ke rumah, nak, tandanya Bapak entar lagi mati. Nah, jadi di saat-saat Wak Jul ini sukaratul maut lah, jadi tontonan warga.
warga berpikir kayak ini, wah ini berubah nih jadi harimau, ini berubah nih jadi sosok harimau. Sama sekali tidak berubah. Malah menurut beberapa pandangan meninggalnya itu bagus. Tidak ada tanda-tanda meninggal yang jelek, dan meninggallah Wak Jul. Jadi ketika Wak Jul ini dimandikan, beberapa warga yang simpati dengan Wak Jul, beberapa warga yang ya ingin membantu prosesi pemakaman Wak Jul, ini melihat di bagian tulang ekor Wak Jul itu tumbuh ekor sejengkal, dan itu belangnya persis belang harimau. Dan ketika dimandikan, parit bibir Wak Jul ini hilang, digosok kan, ini tiba-tiba hilang. Sebelum meninggal ada, tapi hilang, tiba-tiba hilang ketika sudah dimandikan. Nah, jadi cepatlah dimakamkan Wak Jul ini. Dan satu kejadian lagi yang menyatakan kalau ilmu Wak Jul ini sampai masih ada di bawah mati. Semalam ketika dimakamkan, pagi besoknya heboh ya, warga ini melihat makam Wak Jul ini kebongkar. Jadi yang tinggal di dalam makam itu cuma kain kafannya saja. Jadi makamnya kebongkar, yang tinggal di situ cuma kain kafannya saja, jasadnya hilang, dan di sekitar makam itu banyak tapak harimau. Jadi diperkirakan yang datang malam itu harimau ke kuburan Wak Jul ini bukan 1-2 harimau, banyak harimau. Nah, dengan kejadian ini, warga-warga yang tadinya percaya kalau ilmu Wak Jul itu sudah hilang, kembali lagi berkumpul. Orang-orang yang tidak senang ya dengan Wak Jul ini khawatir kalau anak-anak Wak Jul ini akan mewarisi ilmu harimau tersebut. Nah, adalah usulan dari warga kampung yang tidak senang dengan keluarga Wak Jul ini, usir ajalah mereka dari kampung ini. Usir dalam arti kata, ya jangan tinggal di sini, daripada nanti ya berubah jadi harimau atau ibu bapaknya diwarisin sama anak-anaknya, ini jadi berapi. Nah, dari situlah keluarga Wak Jul ini menghilang entah kemana, dan rumornya ilmu dari anak-anak Wak Jul ini masih menjadi turun-temurun sampai hari ini. Nah, Abang dapat cerita ini ya karena Abang tertarik untuk menelisik di mana keturunan terakhir dari anak, cucu, atau cicit dari almarhum Wak Jul yang tentunya pasti ini masih mewarisi ilmu almarhum Wak Jul. Nah, jadi kisah ini Abang dapat dari Wak Ilyas yang cucu dari Cindaku ini tadi. Dia bilang, kalau kau nak ngamalkan ilmu harimau, dia bilang, kau carilah anak keturunan dari Wak Jul tuh. Kalau ilmu yang sama Wak nih, itu bukan ilmu tuntutan. Ilmu harimau yang aku pakai ini, itu keturunan dari datuk aku Cindaku. Amalannya tidak ada. Karena darah itu mengalir, ya aku bisa menjalankan ilmu harimau. Tapi kalau mau amalan ilmu harimau yang paten, yang betul dari kampung Cindaku, ya keturunan dari almarhum Wak Jul ini tadilah. Tapi itu sama sekali belum kedetek sama Abang. Nah, jadi jangan pula Aryan berpikir aneh-aneh, sahabat pun jangan berpikir aneh-aneh. Nih Bang Rio mau berubah jadi harimau mungkin enggak, karena kita sebagai anak keturunan ya, saya selaku orang Jambi patut saya menelisik sejarah itu, jangan sampai cuman sekedar menjadi buah bibir. Setidaknya seperti orang kubu, ilmu kubu, pelet kubu, atau apa, itu saya dapat buktikan langsung. Saya langsung melakukan ekspedisi. Nah, ekspedisi dari Wak Jul ini itu terputus. Bahkan ya itu tadi, Abang sampai ke batang kayu rubuh tadi. Untuk ya, melihatlah ini, oh buktinya ini ada, batang itu ada. Gitu. Nah, jadi sampai hari ini pun keturunan dari Wak Jul itu masih menggunakan ilmu tersebut. Tapi yang tentunya tidak bikin kita risau, Wak Jul mencari ilmu harimau atau mendedikasikan dirinya yang mendalami ilmu harimau sampai sepaten itu, ini bukan untuk kejahatan, melainkan untuk kebaikan, dan tentunya anak cucunya pun pasti dibimbing oleh almarhum Wak Jul ini untuk menjalankan ilmu tersebut dengan kebaikan. Nah, jadi itulah cerita misteri, horor misteri kemerdekaan untuk 17 Agustus ini ya. Jadi Aryan minat enggak untuk mendalami ilmu harimau? Keren tau. Hah?
Mau? Mungkin tidak. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berpikir untuk mendapatkan ilmu harimau itu tidak segampang mengucapkannya. Banyak ritual-ritualnya. Bahkan saya yang saya sudah bertemu lah ya dengan anak keturunan Cindaku saja ditawarin mau nggak nyalin, gitu kan. Nyalin itu dalam arti kata ya nggak melakukan apa-apa tapi nyalin ilmu itu nggak sanggup saya bilang, karena ya kita hidup sekarang hidup bermasyarakat ya dikit-dikit ada undang-undangnya ada apa ya, dengan ilmu itu bukannya menjadi satu kebanggaan tapi ya lebih banyak mudorotnya. Untuk apa? Jadi itulah sebuah kisah misteri kali ini. Insya Allah di akhir bulan nanti kita akan ada tayangan spesial tentang suku anak dalam. Nah, jadi ini abang spill dikit ya. Tanggal 24 nanti insya Allah itu akan ada upacara adat orang Kubu atau suku anak dalam. Kemarin abang sudah diajak kumpul sama panitia-panitia penyelenggara. Jadi seluruh suku anak dalam yang ada di Jambi ini akan dikumpulkan di satu tempat di tanggal 24 Agustus ini nanti. Mereka akan mengadakan ritual adat suku anak dalam yang dikenal dengan Basale. Jadi Basale itu bisa dilakukan untuk pengobatan, bisa dilakukan juga untuk nyantet orang atau nyakitin orang, dan ritual Basale itu biasanya dilakukan untuk upacara-upacara besar. Dan di tanggal 24 Agustus nanti kita diundang secara langsung oleh panitia dan oleh Raja Kubu yang akan dilantik di tanggal 24 Agustus nanti. Jadi ada pertemuan kemarin yang saya sibuk kemarin. Nah, jadi di tanggal 24 nanti salah satu temenggung Kubu, tepatnya dari daerah Kubu Kejasung. Jadi Kubu ini macam sukunya. Nah, jadi di tanggal 24 nanti itu di wilayah Kubu Kejasung akan dilantik satu temenggung Kubu untuk mewakili para temenggung-temenggung dan akan diadakan ritual adat persembahan, ritual adat Basale. Ya, jadi itu satu tayangan yang mungkin insya Allah kami tayangkan nanti sebagai satu kebudayaan yang ada di negeri Jambi. Jadi ritual adat Basale, dan kita akan banyak nanti berinteraksi dengan suku anak dalam. Nah, spesial itu nanti insya Allah kita akan dapat meliput segala aktivitasnya karena ini akan berlangsung cukup jauh ini di daerah perbatasan Jambi Palembang. Nah, jadi insya Allah nanti kami dapat kesempatan, udah pasti dapat kesempatan kita karena kita diundang secara eksklusif ya oleh yang akan dilantik orang Kubu ini langsung mengundang kita. Insya Allah kita akan dapat mendokumentasikan secara baik dan akan ditayangkan, akan di-share kepada sahabat-sahabat semua bahwa kehidupan suku anak dalam itu penuh dengan misteri, sungguh penuh misteri. Dan kalau acara Basale itu dapat kita liput dengan baik, wah ini bakal jadi satu tayangan fenomenal, asli fenomenal sekali. Jarang soalnya. Bukan jarang, tapi memang sangat langka. Ya, untuk berinteraksi dengan orang Kubu saja ini sulit sekali. Nah, jadi insya Allah ke depan nanti akan banyak tayangan-tayangan spesial. Nah, saya ingin mengundang juga sahabat-sahabat yang ada di Jambi untuk duduk di sini, untuk mendengarkan langsung cerita misteri yang saya ceritakan. Kalau ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya secara langsung seperti Aryan, boleh datang ke sini, hubungi WhatsApp admin. Dan untuk sahabat baru bergabung, boleh klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, bagikan video Sebuah Kisah Misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua, follow TikTok Sebuah Kisah Misteri Official, follow Instagram pribadi saya Ryu.Wijaya91, follow Instagram Sebuah Kisah Misteri Official. Nah, jadi untuk sahabat semua demikian. Terima kasih Aryan sudah menemani saya cerita di malam ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon maaf. Di hari ini spesial horor kemerdekaan dan merdeka. 17 Agustus 1945 sudah berlalu. Di 79 tahun yang lalu, kita generasi muda harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan tentunya menyebarkan semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan kalangan masyarakat. Dan merdeka itu bukan untuk kita sendiri, merdeka untuk seluruh masyarakat yang ada di NKRI. Merdeka. Saya Ryu Wijaya dan Aryan, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.